Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidir Saiful Muhtadi, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, teman-teman, di sini saya akan mereview mereview buku yang telah saya baca dengan bermaksud untuk memenuhi tugas saya, yaitu basic life skill. Nah, buku yang saya baca tuh memiliki ilmu-ilmu, memiliki pemahaman-pemahaman yang menyadarkan kita bahwa setiap perbuatan kita, setiap kondisi apapun kita tuh harus melibatkan Allah gitu, teman-teman. Apa sih judulnya? Apa sih judul buku itu? Gitu. Nah, buku yang saya baca itu adalah berjudul 24 Jam Bersama Allah. Gitu, teman-teman. Nah, buku ini ditulis oleh Agus Mustafa. Ya, Agus Mustafa, ditulis oleh Agus Mustafa. Langsung aja ya, teman-teman. Judul yang pertama, buku ini memiliki banyak judul yang menyadarkan kita bahwa kita tuh harus bersyukur, kita tuh harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada bersama kita, tapi kita tidak sadar bahwa Allah tuh selalu membersamai kita, gitu, teman-teman. Nah, judul yang saya baca ada 4 judul. Judul yang pertama yaitu tentang berwudulah menjelang tidur, gitu, teman-teman ya. Nah, setelah saya membaca judul berikut, setelah saya membaca isi-isi dari judul berikut, nah di sini tuh bahwa kan Rasulullah tuh mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk berwudu sebelum tidur, sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim ya, teman-teman. Jika engkau akan tidur, berwudulah seperti wudu untuk sembahyang, kemudian berbalinglah pada pinggang sebelah kanan, gitu, teman-teman ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kenapa sih Rasulullah itu menganjurkan kita untuk berwudu sebelum tidur? Karena kan kita tidak tahu bahwa tidur malam ini itu adalah tidur terakhir kita, gitu, teman-teman. Nah, bayangkan kalau kita tidur malam ini terus esok harinya semua orang tuh terbangun, tapi kita tidak, gitu, teman-teman. Maksudnya tidak tuh sudah innalillahi, gitu, teman-teman ya. Nah, kalau kita berwudu sebelum tidur, terus kita tidur, berwudu sebelum tidur, terus kita tidur. Nah, esok harinya kita meninggal, tidak tahu ya, kita meninggal. Nah, kita kembali ke Allah tuh dalam keadaan suci, gitu, teman-teman. Betapa nikmatnya kalau kita kembali ke Allah dalam keadaan suci. Nah, itu, teman-teman. Nah, teman-teman, judul yang kedua yaitu tentang sebutir debu di kedipan mata. Nah, setelah saya membaca isi judul berikut, di sini tuh katanya, coba bayangkan setiap kedipan mata Allah memberikan nikmat dan penjagaan kepada kita dengan ketelitian yang sangat tinggi. Kandungan air, terus protein dan mineral yang terdapat di dalam air mata, gitu, teman-teman. Nah, kan kalau kita berkedip tuh kenapa sih kita harus berkedip? Kalau kita berkedip kan itu menyebabkan kelembapan dalam ya
agar mata kita tuh lembab gitu teman-teman ya. Nah, dalam Allah memberikan nikmat sebuah kedipan kepada manusia tuh, dalam semenit itu kan manusia tuh bisa berkedip dalam 60 sampai 80, anggap aja 70 gitu teman-teman ya. Nah, Allah tuh memberikan sebuah nikmat berkedip itu dalam semenit 70. Apalagi kalau sehari, dikali 2 hari, dikali 3 hari, dikali seminggu, dikali setahun gitu ya teman-teman. Terus dikali ya seterusnya gitu. Nah, yang jadi persoalannya tuh apakah kita pernah menyadari, pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Contohnya berkedip gitu teman-teman. Nah gitu, jadi kita tuh harus sadar dalam hal berkedip juga kita tuh harus bersyukur. Belum hal telinga, belum perihal mulut, lidah, hidung gitu. Nah, jadi intinya kita tuh harus bersyukur. Kita tuh harus bersyukur dalam hal-hal kecil gitu. Nah teman-teman, ini judul yang ketiga, yaitu Alhamdulillah Betapa Segarnya. Nah, setelah saya membaca isi dari judul tersebut, bahwa mandi itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, teman-teman ya. Kan kalau kita dalam bekerja lagi capek-capeknya, terus kan kalau kita dalam bekerja itu suhu otak tuh kan meningkat. Kalau dalam aktivitas kan suhu otot-otot, sendi-sendi itu kan meningkat gitu kan teman-teman. Nah, dengan berwudu, dengan mandi itu akan menyeimbangkan suhu-suhu dalam tubuh kita gitu teman-teman ya. Nah, makanya sebuah mandi itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita pun jarang menyadari bahwa mandi itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Sangat jarang gitu ya teman-teman. Nah, kan biasanya kalau kita mandi cuman guyur, kadang ada yang wah seger atau gimana lah gitu ya, tidak menyadari itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya teman-teman, dalam isi judul tersebut itu menyadarkan kita bahwa mandi pun itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Nah, teman-teman, judul yang keempat yaitu tentang belajar tasawuf kepada anak kecil. Nah, maksud dari tasawuf kepada anak kecil, dari buku tersebut kan kita tuh harus dalam kehidupan tuh harus mempunyai guru ya teman-teman. Nah, apa sih guru kita? Guru kita yaitu adalah diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Dari khususnya diri kita sendiri pas waktu umur 1 tahun atau 2 tahun gitu ya teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus mempunyai guru, dan guru itu harus pas 1 tahun atau 2 tahun gitu teman-teman ya. Nah, karena kan waktu umur 1 tahun 2 tahun tuh kan kita tuh masih anak-anak, dan anak-anak tuh kan, kalau anak-anak ya teman-teman itu tidak pernah ya, dari hal soal jujur kan, kalau menangis anak kecil kan, kalau ingin menangis ya menangis gitu kan, gak dibuat-buat. Kalau ingin tertawa ya tertawa gitu kan. Kalau kita mah kan suka mendengar gitu,
di luar hahaha tapi di dalamnya sakit gitu kan. Nah, itu orang dewasa gitu. Tapi anak-anak beda lagi. Kalau anak-anak kalau ingin tertawa ya tertawa, ingin menangis ya menangis gitu kan. Nah, dari hal kejujuran gitu. Terus dari hal tidak putus asa gitu teman-teman. Dari hal tidak putus asa dalam segala hal. Kan anak-anak tuh kalau belajar jalan, dia tuh emang tidak bisa jalan gitu, tapi ingin belajar agar bisa jalan. Nah, dalam belajar tuh kan jatuh, terus bangkit lagi, jatuh, ulangi lagi gitu kan. Kalau anak kecil, nah kita harus mandang, harus jadi pelajaran bagi kita dalam hal putus asa. Nah, kalau kita jatuh, kita harus bangkit lagi gitu teman-teman. Kita jatuh harus bangkit lagi gitu. Tidak boleh putus asa gitu teman-teman. Maksud dari buku ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi buku ini tuh menyadarkan kita, intinya menyadarkan kita dalam hal bersyukur, dalam hal segala apapun harus melibatkan Allah gitu ya teman-teman, karena kita tidak tahu bahwa kedepannya itu bakalan gimana. Nah, pokoknya buku ini sangat bermakna ya teman-teman, sangat wah gitu bagi saya. Makanya saya memilih judul ini, itu saya ingin berubah, ingin meningkatkan kesadaran saya bahwa di setiap apapun itu, di setiap kondisi apapun itu, kita tuh harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Teman-teman, sekiannya dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kecenderungan atau kesalahan atau salah dengan bahasa-bahasa penyampaian saya gitu ya teman-teman. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.